Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah taala yang telah melimpahkan ribuan kenikmatan kepada kita semua. Kita semuanya berharap semoga setiap kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal kebaikan, amal solih yang akan menjadi bekal kita menghadap keharibaannya. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang meneladankan ribuan kebajikan kepada kita umatnya, Nabi yang syariatnya membawa maslahat dan manfaat kepada kita semua. Wabil khusus syariat puasa di bulan yang mulia Ramadan ini adalah ibadah yang kita lakukan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada jamaah umumnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian dan perlu diketahui bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah kenabian mencatat bahwa satu hari bertambah beberapa ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kemudian uban Rasulullah bertambah? Karena Rasulullah mendapatkan perintah yang sangat substansial dalam surat Hud ayat 112 yang bunyinya adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw, yang artinya jamaah rahimakumullah, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk istiqomah. Rasulullah yang kita tahu sebagai sosok yang maksum, yang dosanya baik yang sudah lampau maupun yang belum dikerjakan sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, mendapatkan perintah yang sangat penting yang membuat sebagian uban Rasulullah SAW kemudian tumbuh atau rambutnya kemudian memutih, yaitu perintah untuk istiqomah. Melanjutkan apa yang khatib sampaikan di kultum beberapa waktu yang lalu, bahwa Jalaluddin Rumi sebagai seorang filsuf yang cukup banyak dikutip kata-katanya mengatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang kalian lupakan di bulan-bulan yang lain. Atau versi yang lain mengatakan Tuhan yang kalian sembah di bulan Ramadan adalah juga Tuhan yang kalian sembah di bulan-bulan yang lain. Maksudnya apa? Bahwa semangat ibadah, semangat amal baik, semangat beramal solih di bulan Ramadan adalah satu hal yang istimewa, tetapi yang tidak boleh kita lupakan di akhir Ramadan yang mulia ini. Semangat itu harus tetap kita pertahankan di bulan-bulan yang akan datang. Maka kemudian ulama lain mengatakan kunu
rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah Ta'ala tanpa batasan dan waktu. Bukan saja hamba yang kemudian bersemangat di bulan Ramadan saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, yang Khatib bacakan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu satu kepastian. Ulama tafsir kemudian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kepastian atau al-yaqin dalam konteks surat tersebut, dalam konteks ayat tersebut adalah kematian. Maka dalam obrolan ringan seringkali Khatib sampaikan bahwa kewajiban kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, kewajiban kita untuk berbuat baik, kewajiban kita untuk sholat, kewajiban kita untuk zakat, dan seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sesungguhnya hanyalah wajib kita lakukan sampai mati. Kalau besok hari datang kematian menjemput kita masing-masing, maka sudah tidak wajib lagi bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa, tidak wajib bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemudian keyakinan atau satu kepastian itu menjadi misteri bagi kita semua, maka pilihannya bagi kita semua adalah memaksimalkan waktu yang masih tersisa untuk menambah amal kebaikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Khatib teringat ceramah dari Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang barangkali jamaah juga sering mendengarkannya. Gus Baha adalah seorang kiai yang mengajak kita bersama untuk berislam dengan bahagia. Bukan Islam yang menyingkirkan atau menyungkurkan, bukan Islam yang mengejek, tapi adalah Islam yang mengajak. Bukan Islam yang marah, tapi Islam yang ramah. Dan itu semua yang kemudian ditegaskan oleh Gus Baha dalam ceramah-ceramahnya, dan sesungguhnya itu pula yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh engkau ya Muhammad tidaklah aku utus ke dunia kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi penebar kedamaian kepada seluruh alam, bukan saja kepada manusia. Karen Armstrong menulis buku yang berjudul Compassion. Compassion artinya adalah rahmatan lil alamin atau kasih sayang. Dia mengumpulkan konsep rahmatan lil alamin dari seluruh agama yang ada di dunia. Dan itu artinya bahwa kasih sayang, kedamaian itu adalah nilai-nilai universal yang diterima di mana saja dan oleh siapa saja. Gus Baha satu hari mengatakan dalam satu ceramahnya, seandainya detik ini datang malaikat yang mengabarkan kepadaku, kata Gus Baha, bahwa sujudmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, aku tetap bersyukur karena Allah masih menakdirkanku sebagai hambanya. Kafani izzan an akuna laka abdan. Jadi ada kata-kata demikian. Jadi cukuplah kita itu merasa mulia, merasa bangga kalau kita masih ditakdirkan menjadi hambanya Allah Ta'ala. Karena keimanan kita, keislaman kita ini adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, siang ini kita ditakdirkan oleh Ta'ala untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Sebentar lagi kita laksanakan sholat Jumat berjamaah, kita sujud, kita mengadu, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita simpangi kesombongannya iblis yang tidak mau bersujud. Maka ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Semakin banyak kita menjejakkan sujud, maka itu akan menjadi memori indah, menjadi kenangan manis yang akan kita ingat di akhirat nanti. Dan yang demikian ini harus kita teruskan, kita istiqomahkan di bulan-bulan yang akan datang, sampai kemudian mudah-mudahan kita semua diperjumpakan dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.